Oke, teman-temanku semua, di sela-sela vlog perjalanan saya mengeksplor kearifan lokal yang ada di bumi Kalimantan Barat ini, tak lupa pula saya beradaptasi dengan warga asli dan mengenal kehidupan mereka juga, agar teman-teman semua juga bisa paham. Dan tak lupa pula saya sering menanyakan pasaran harga lahan di daerah-daerah yang saya datangi, gitu teman-temanku. Tujuannya ya agar teman-temanku yang punya minat mencari lahan di perkebunan ataupun lahan kosong bisa tahu gambaran harganya. Dan kali ini saya akan menanyakan harga lahan yang ada di sini, berapa pasarannya, dan sekaligus mengobrol tentang kearifan lokal yang ada di sini. Jumpa lagi dengan Indra Jaya Andalas Channel. Apa kabar teman-temanku? Oke teman-teman, saya saat ini posisi tepat ada di jalan ini teman-temanku, jalan yang menghubungkan Kecamatan Kendawangan dengan Kecamatan Marau. Dan saya berada di, teman-teman bisa saksikan, ini yang ada di samping saya ini teman-temanku, ini ialah kalau kata orang Kalimantan ini ialah bekas pedukuhan, begitu teman-temanku. Bekas pedukuhan atau bekas kampung dulunya teman-temanku, karena di sini dibuktikan dengan adanya pohon-pohon buah-buahan seperti cempedak, pohon petek, pohon durian, pokoknya banyak teman-temanku, rambutan segala macam lah, pohon jengkol, semua ada sini teman-temanku. Dan di sini juga teman-temanku banyak sekali tanah kosong atau lahan kosongnya teman-temanku. Namun untuk wilayah lokasi ini masuk dalam lingkup PT HKI atau Hutan Ketapang Industri. Namun 300 meter dari jalan ini teman-temanku, itu ialah kawasan atau lahan punya masyarakat sekitar yang masuk dalam lingkup Kecamatan Kendawangan. Dan untuk harga lahan di sini nanti teman-temanku bisa kita tanyakan langsung ke salah satu warganya yang ada di sekitaran daerah ini teman-temanku. Nanti kita tanya langsung ke orang asli daerah ini teman-temanku, supaya teman-teman bisa tahu, bisa jelas, dan bisa menjadi gambaran berapa harga lahan untuk yang ada di daerah ini. Namun untuk fasilitasnya teman-temanku, karena di sini di daerah pedalaman, jadi listrik pun belum ada. Jadi sesuai dengan kondisinya teman-temanku ya. Nanti kita tanyakan langsung berapa harga lahan di sini. Oke teman-temanku, saksikan terus videonya. Semoga apa-apa yang kita saksikan nanti bermanfaat dan menambah ilmu kita. Oke Pak, saya ini siapa namanya Pak? Macim. Pak? Macim. Pak Macim. Orang Kelampai Pak ya? Ini siapa Pak? Saya Umar. Pak Umar, orang Kelampai juga Pak ya? Kelampai Oh juga. iya. Saya pun biasa lewat sana Pak ya. Saya ini Pak pengen tanya-tanya lah, siapa tahu kawan-kawan kita yang ada di luar sana, umpamanya dia pengen punya tanah di sini Pak ya. Iya. Untuk daerah Kelampai sini Pak, untuk pasaran tanah kan di sini kan ada yang untuk lingkungan punya HKI, Iya. ada juga untuk masyarakat Pak ya. Masyarakat. Kalau untuk masyarakat berapa meter Pak dari jalan nih? 300. 300 meter itu punya masyarakat Pak ya. Masyarakat. Istilahnya tuh kalau seumpamanya ada yang mau tanam-tanam lihat Pak ya, mau bikin rumah pun bisa Pak ya. Oke. Terus kalau untuk ininya Pak, kalau pasaran tanah di sini Pak yang masih berkayu lah, kalau masih hutan lah gitu. Iya, masuk hutan lah. Masuk hutan itu harga berapa Pak kira-kira? Udah aku bilang tadi itu kan 5 juta.
5 juta. Oh, pasarannya Kalau 5 ada juta, tanaman, Pak ya. kita itu hitung tanaman. Kalau ada tanaman itu kan luar tanaman. Heeh. Kalau ada tanaman kita cara koordinasi. Oh iyalah Pak, dengan desa, Iya. dengan Pak Yani Pak ya, pengurus desa nanti koordinasi Iya. kalau nggak ada tanamannya Nah, ataupun kalau ada tanaman. dengan yang punya lahan gitu Pak ya. Ya sesuai Nah, kondisi lahannya lah Pak ya. iya. Tapi kalau yang kosong itu 5 juta rata-rata Pak ya. 5 juta rata. Cuman sayangnya Pak kadang-kadang ada yang berjual, ada yang enggak gitu Pak ya. Kebanyakan yang enggak. Oh gitu Pak ya. Iya. Macam saya gini nih, macam saya mau jual, tapi Ah, kan itu memikirkan pembagian itu. Iya, Di sini iya, kan Pak. udah berapa kali kata Jiman kemarin. Ano tuh perusahaan minta tanda tangan. Dia enggak ngasih. Iyalah, karena ini nih istilahnya Pak masih hak milik masyarakat Pak ya. Dia enggak berani. Bener lah. Kecuali kalau udah izin daripada masyarakat. Ya benar-benar. Ya tapi Pak nanti kan sumpamanya nanti ada kawan kita yang kepengen, sumpamanya ada yang beli ya. Iya. Boleh lah di sini Pak ya. Boleh. Iya iya iya. Cuma kan sebanyak orang kita tidak menang. Kebanyakan enggak tahu. Iya iya iya. Kan dia tahu enggak olah dasar. Iya 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 Pak. Selakunya untuk kita punduk. Iya iya. 15 meter. Kita tahu kan ingin ramai. Ya supaya kita ramai lah Pak istilahnya ya. Kalau ada yang datang ke sini, jadi yang tadinya hutan jadi bersih gitu Pak ya. Benar benar. Jadi kebun, ada kawan kan Pak. Oke. Pak saya kemarin kan hidup Thomas itu udah bicara sama saya. Mau mengandalkan mau najak nanam itu rumah apa SMP. Iya iya Pak. Minta sama saya. Terus saya ukur kan itu dulu. Tapi sekarang kan tidak jadi. Iya iya Pak. Dia artinya hal merohumlah ke belakang. Iya iya. Cuma letak bukan tali ini sana tuh. Itu. Oh di sana Pak ya. Kampung itu. Oh iya iya. Oh yang ada yang sana tadi Pak. Iya iya. Ada pohon buah-buahan tadi Pak ya. Ini Sebelum kan Jepang. tambahan baru. Ini kan tambahan baru. Oh gitu Pak ya. Sebelum Jepang itu letaknya situ. Istilahnya pedukuhan Pak ya. Pedukuhan. Orang tuh zaman dulu kan hobinya dalam hutan. Iya 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 Pak. Dia membesarkan anak-anaknya. Berusaha. Iya iya. Zaman dulu kan malum lah, zaman masih susah. Iyalah Pak, zaman dulu ya. Zaman Jepang tuh memang susah. Kita pun bersyukur Pak kalau istilahnya Alhamdulillah, udah merdeka kan. Iya. Terus kalau kampung kita didatangi kawan-kawan kita, bersyukur ada kawan tambah ramai. Karena kita adanya jalan, adanya orang ramai. Iya betul. Kuncinya kan jalan. Jalan Pak. Iya iya. Betul betul betul. Jadi orang ramai itu nyaman, mudah. Iya iya iya. Kemarin itu waktu rapat dari untuk mau mendudukkan Pak Bupati kemarin itu kan jawaban itu enggak lainan. Saya Pak enggak lain enggak bukan. Mendadak menidakkan Bapak duduk enggak. Pengen duduk. Cuma kami minta keselamatan juga Pak. Iya. Jalan-jalan. Jalan. Benar-benar Pak. Saya pun sering Pak ya jalan-jalan ke daerah-daerah lain. Permintaan masyarakat tuh enggak ada lain Pak. Cuman jalan. Dia enggak minta duit enggak Pak? Enggak. Karena mudahnya itu jalan. Jalan kita bagus. Nyangkutkan kita jalan. Lancarkan kita jalan. Iya betul betul. Betul Pak. Kuncinya dari sebuah daerah itu ramai majunya itu tergantung jalannya Pak ya. Coba kalau jalannya tolinya kita buntu, nggak bisa. Iya betul betul. Betul lah. Memang di mana-mana Pak kalau daerah Kabupaten Ketapang gitu ini rata-rata yang untuk di daerah pedalamannya itu memang jalan Pak. Yang paling susah jalan Pak. Di mana-mana pokoknya. Daerah Kabar ini sebenarnya kuncinya itu jalan. Iya. Karena kalau daerah Pangkalan Bun, alhamdulillah jalannya sekarang bagus Pak ya, lumayan Pak ya kalau dari sana ya. Kasukamara tuh. Taruh di daerah sana. Kabar ini sampailah perbatasan di sana tuh. Waduh. Iya betul betul. Jalanlah yang jalan doang. Ini Pak jengkolnya ini ya sampai
ke atas sana tuh enggak pernah dipanen apa ya Pak? Dipanen. Sampai ada ininya apa? Oh, dipanen. Iya tuh. Ini kalau kata orang Kalimantan ini bawak Pak ya. Jering yang udah jatuh udah hijau. Awak. Awak. Ini jengkol. Awak. Kalau dia belum jatuh kan bisa bikin bandang. Iya. Betul, betul. Kita kan bikin sayuran bisa. Ya kita sambil ngobrol-ngobrol saya sedikit banyaknya pengen tahu juga, kawan-kawan kita pun mungkin pengen tahu juga. Namanya orang di Kalimantan kan Pak punya adat istiadat ya Pak ya. Iya. Ada pantangan-pantangan ya Pak yang enggak boleh gitu Pak ya. Iya, ada. Umpamanya nanti ada yang cocok punya tanah di sini, terus bikin rumah di sini. Kalau untuk pantang-pantangan Pak, kalau untuk orang datang itu Pak apa di sini nih Pak? Itu kan itu ada. Ada jalurnya. Oh gitu Pak ya. Kan ada kita Nanti dikasih tahu gitu Pak ya. tahu Oh kita iya. kan, Jadi kan itu. ya namanya maklum orang baru kan Pak ya. Iya. Kan dia enggak orang tahu. baru misalnya dia mau beli tanah di sini. Heeh. Jadi orang tuan tanah kan koordinasi dengan temanggungnya. Iya gitu Pak ya. Istilahnya itu Untuk menjelaskannya gitu Pak ya. Supaya nanti ke ke depannya nggak ada yang inilah gugat menggugat gitu Pak ya. Iya. Terus itu kalau ada pantangan-pantangan yang nggak boleh bisa tahu gitu Pak ya. Saya tahu. Iya. Betul sekali itu Pak. Namanya Pak, namanya kita hidup ramai nantinya Pak ya. Pasti ada orang dari luar suku kita nih, ada yang naksir kadang-kadang dengan anak cucu kita Pak ya. Nah, pengen nikah sama orang sini Pak ya. Ah, kira-kira itu apa Pak syarat-syaratnya Pak? Itu ada jalurnya. Ada jalurnya juga Pak ya, enggak sembarangan juga. Iya. Enggak mungkin. Kalau dilarang enggak Pak ya? Karena sekarang tuh udah ada bidangnya suku apapun. Betul. Berarti istilahnya itu enggak ada jalur. Enggak ada larangan, enggak ada paksaan Pak ya. Enggak ada. Yang penting nanti ada jalur-jalurnya begini gitu Pak ya. Orang Dayak mau kawin sama orang Muslim tidak jadi masalah. Iya. Orang Muslim mau kawin dengan orang Dayak tidak jadi masalah. Iya, sama Pak kita nih Pak ya. Yang penting ada jalur-jalurnya Pak Ada ya. jalurnya sih. Oh iya. Betul. Ya paling enggak Pak sedikit banyaknya kan biar kawan-kawan kita tahu Pak ya. Biar nanti Karena penduduknya desa Kedudung sudah seperempat. Tidak ada yang asli artinya orang Dayak. Oh gitu Pak ya. Udah banyak yang menikah. Kebanyakan orang Muslim. Ada yang dengan orang Jawa Pak ya. Ada yang dengan Melayu gitu Pak ya. Kebanyakan. Istilahnya itu udah saling silang menyilang Pak ya. Nah, makanya. Iya. Iya. Betul lah Pak istilahnya. Orangnya baru. Karena kan enggak tahu gitu kan Pak ya. Tahu ya. Kalau udah lama sih kan udah tahu, udah pengalaman. Betul. Karena suku apa itu sama. Sama Pak ya. Betul. Karena kita ini bukan untuk selamanya, untuk Pak Antara. Iya Pak. Selagi kita untuk berusaha, untuk berkebun, kepingin mau maju ke depan. Iya. Betul. Biar Kecil dia punya jalur. Oh gitu Pak ya. Punya jalur. Berarti setiap tahun tuh kalau namanya belakau atau beladang itu masih ada Pak ya. Karena dia punya adat. Iya. Karena udah turun temurun memang kayak gitu Pak ya. Artinya dari zaman orang tua haram rohum zaman dulu tuh memang jalurnya begitu. Iya. Kalau sebagusnya kita pakai kelompok. Oh gitu Pak ya. Cuma kadang-kadang aduh kalau pakai kelompok kalau daerah di pedalamannya banyak ada mengalami. Gitu Pak ya. Ada masuk. Iya. Padahal kan nyaman Ya, itu. bagus pakai kelompok. Iya Pak. Istilah tuh segala pekerjaan itu cepat Pak. Kalau pakai kelompok itu ya. Oke Pak, saya tanya juga ini kalau saya kan biasa berjalan Pak ke daerah-daerah lain Pak ya. Selain di daerah Kendawangan ini kan masuk wilayah Kendawangan Pak ya. Kalau daerah lain Pak itu namanya yang saya banyak tahu adat yang paling tidak bisa ditinggalkan untuk orang Dayak Pak ya. Itu tontobus namanya Pak. Iya, memang. Kalau untuk di sini sama Pak. Sama. Oh gitu. Namanya orang Dayak itu sama. Itu yang tidak bisa ditinggalkan. Tidak bisa ditinggalkan. Ya, tontobus.
Tontobos. Kecamatan kita Marau. Ibaratnya itu Pak, tontobos itu istilahnya itu kata ininya umumnya itu ibaratnya itu memohon apa Acam syukuran orang Pak. muslim itu berarti tulak bala. Acam orang Ah, muslimnya. syukuran lah Pak. Macam itu. Menjaga untuk keselamatan. Kalau umpamanya tidak bisa balik tak mungkin. Iya, iya, iya. Hanya Pak antara. Iya, Macam iya. itu. Iya, iya. Istilahnya itu syukuran lah, keselamatan lah Pak ya. Itu acaranya. Macam kita orang muslimnya biasa tulak bala. Kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang ini tinggal sebagian. Iya, iya Pak. Berarti hampir sama Pak, kalau orang-orang Dayak daerah Ketapang ini acara tontobos itu memang utama Pak ya. Iya, iya. Di mana-mana. Di mana-mana. Oke Pak, makasih banyak Pak atas informasinya Pak ya. Iya, sama-sama. Semoga Bapak dan keluarga sehat selalu. Lancar rezekinya Pak ya. Makasih banyak Pak ya. Udah berbagi informasi. Makasih banyak. Iya. Oke teman-temanku, demikianlah sekilas gambaran tentang pasaran harga lahan yang ada di sini. Untuk lahan kosongnya teman-teman bisa saksikan dari video ini cukup banyak di kanan kiri jalan. Lahannya sangat luas dan untuk kualitas tanahnya pun cukup bagus. Lain waktu saya akan mereview lahan-lahan yang ingin dijual yang ada di daerah ini sesuai dengan minat teman-temanku semua. Sampai jumpa lagi teman-temanku, semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu kita. Dan bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Oke teman-temanku, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.